Salam, selamat malam Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Vivrianti Marnita Neno dengan NIM 20030300033. Kelas A, semester 3, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Kupang. Saya akan mempresentasikan tugas review buku pertama mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Bagian pertama, kehidupan teks konteks. Konteks intelektual. Dengan latar belakang iklim intelektual yang sangat khusus, karya McAlpine pada awalnya harus dipahami dalam hal ini. Eksistensialisme menyimpang dari Marxisme karena Marxisme menolak gagasan kehendak bebas individu sebagai tidak lebih dari fiksi borjuis yang menghibur dan berpendapat bahwa hanya melalui perjuangan kolektif kelas-kelas tertindas dapat membebaskan diri dari kelas-kelas dominan. Hubungan Foucault dengan eksistensialisme mungkin lebih sederhana untuk diringkas daripada posisinya sehubungan dengan pemikiran Marxis. Sebagian besar karya Foucault merupakan bagian dari reaksi eksplisit dan politis terhadap filsafat kesadaran terutama terkait dengan Sartre yang sepanjang tahun 1950-an dan 1960-an adalah intelektual utama. Untuk memahami hubungan Foucault dengan Marxisme, kita sebagai pembaca pertama-tama harus menyadari bahwa Marxisme intelektual dan politik komunis sangat berbeda di Prancis pada tahun 1950-an dan 1960-an, di mana Marxisme intelektual memiliki reputasi sebagai radikal dan progresif karena menolak sifat kesadaran yang dianggapnya borjuis. Partai Komunis Prancis atau PCF tampaknya banyak menjadi institusional dan doktriner. Arkeologi dan strukturalisme. Dalam sebuah wawancara yang diadakan pada tahun 1983 diterbitkan sebagai strukturalisme poststruktural. Foucault mengklaim dengan tegas bahwa Roland Barthes, misalnya dari tahun 1963 sebagai anggota Dewan Editorial Jurnalistik dan menghitung Julia Kristeva dan Philip, anggota kunci Tocqueville. Kelompok yang berasosiasi dengan strukturalisme tinggi di antara kelompok lawan bicara dan kolaboratornya. Strukturalisme adalah metode filosofis dan sastra yang menjadi terkenal di Prancis pada tahun 1960-an. Foucault menggunakan istilah arkeologi untuk menunjukkan suatu analisis tentang kondisi-kondisi yang diperlukan bagi suatu sistem pemikiran tertentu untuk menjadi ada dan untuk memaksa dirinya secara otoritatif. Salah satu tujuan Foucault adalah untuk menunjukkan melalui eksplorasi masa lalu dan situasi masa kini. Disiplin yang mengganggu. Dalam masyarakat modern, governanti terdiri dari serangkaian keprihatinan terkait triparti. Konsep Foucault dirancang untuk melawan gagasan tentang kekuasaan negara sebagai satu arah pandangan negatif tentang kekuasaan di mana ia beroperasi dari atas ke bawah oleh penindasan seperti yang diusulkan oleh para analis material atau sebagai statis. Konsep kekuasaan, disiplin, dan kekuasaan hayati yang dieksplorasi masing-masing dalam dua karya ini merupakan elemen strategis pemerintah. Bagian kedua, sejarah kegiatan. Pada sejarah kegiatan, Foucault ingin menulis sejarah penyakit mental revisionis yang akan menjungkir balik
pandangan umum yang diterima melalui liberalisasi pengobatan orang gila dengan lahirnya psikiatri modern. Investasinya dalam topik ini dan perspektif dari mana ia mendekatinya adalah ambigu dan berpotensi kontradiktif. Sejarah kegilaan berpendapat bahwa kegilaan telah dipahami menurut 4 sistem kepercayaan yang berbeda di Barat. Pada abad pertengahan itu dianggap sebagai misteri suci tetapi merupakan bagian dari pengalaman manusia yang luas. Dalam Renaissance, itu dilihat sebagai bentuk ironis dari alasan khusus yang mengungkapkan omong kosong dunia. Karya utama Volk lainnya pada pengembangan disiplin kesehatan, kelahiran klinik pertama kali diterbitkan pada tahun 1963 dalam koleksi yang diedit. Seperti yang sering terjadi dalam sejarah kegilaan yang sementara secara nominal berkaitan dengan tren sejarah. Oleh karena itu, kelahiran klinik tidak diragukan lagi merupakan studi signifikan yang membantu kita untuk memikirkan kembali sejarah yang muncul, bahkan lebih daripada sejarah psikiatri sebagai teologi kemajuan yang langsung. Kematian manusia. Untuk menerapkan dan menyempurnakan metode kritis health stories yang sering disebut arkeologi yang dikembangkan dalam karyanya tentang kedokteran pada tahun 1966, Vulkan beralih ke pertimbangan kondisi intelektual yang mendasari dan menghasilkan disiplin ilmu modern yang dikenal sebagai ilmu manusia. Vulkan berpendapat bahwa antara sistem yang diberikan dan interpretasi filosofis yang menjelaskan kebutuhan akan prinsip keteraturan dan domain fundamental. Selain itu, berfokus pada taksonomi tekstual dan verbal. Arkeologi pengetahuan. Arkeologi pengetahuan menangkap nada anti-humanis yang memperkenalkan banyak istilah konseptual untuk menggambarkan proses yang Foucault menggambarkan proses yang Foucault sedang digali, banyak diantaranya yang tidak muncul kembali di sisi karyanya, sehingga arkeologi pengetahuan adalah meliputi upaya penelitian untuk menemukan seperangkat aturan yang menentukan kondisi kemungkinan keseluruhan yang dapat dikatakan dalam wacana khusus pada waktu tertentu. Jika arkeologi sebelumnya adalah sejarah yang sengaja tidak memiliki ontologi dan agensi individu, maka arkeologi pengetahuan mengambil langkah ini lebih jauh seperti yang dapat diperoleh dari pemeriksaan apa yang dimaksud Vulkan ketika ia berbicara tentang modalitas pengucapan, sejarah dan estetika. Dalam sejarah dan estetika, ketika bahasa berubah menjadi bentuk dan bebas, tidak hanya fungsinya tetapi juga aturan tata bahasa, dan dalam kasus puisi prosodi menantang hubungan yang diharapkan antara bentuk dan konten sehingga model estetika dan ontologi baru muncul. Bataille berpendapat dalam erotisisme bahwa manusia adalah makhluk yang terialisasi, terpisah dan menghuni dunia diskontinuitas. Erotisisme adalah zona pengalaman di mana tabu dilanggar. Bahasa dalam ruang hampa. Hubungan antara bahasa dan hampa pada batas-batas rasional lintas dapat dikatakan sebagai sumber fundamental dari minat Vulkan dalam garda depan literatur. Fungsi penulis. Gagasan penulis menurut Vulkan adalah konstruksi yang tepat untuk momen istimewa individualis
dalam sejarah gagasan, pengetahuan, sastra, filsafat, dan sains. Volkan berpendapat bahwa modern penulis telah bekerja untuk menghapus setiap jejak identitasnya dari teks, sehingga ia harus mengambil peran orang mati dalam permainan menulis. Kejahatan dan hukum. Petani dan pembunuh massal dalam perjalanan penyelidikan mereka ke dalam pembentukan disiplin pada awal 1970-an, Volkan dan tim penelitinya melakukan penelitian arsip dalam upaya untuk membangun sejarah hubungan antara alienisme atau pendahulu psikiatri modern dan sistem peradilan pidana kontemporer. Dokumen-dokumen dalam Volkan diapit dalam kata pengantar yang singkat. Fungsi lebih luas yang diharapkan Volkan dari berkas tersebut adalah salah satu dari memberikan contoh catatan yang tersedia untuk analisis potensial. Berkas peer review juga memberi Volkan bahan untuk membuat sketsa sejarah singkat, konstruksi sosok pembunuh, dan fungsi pengakuan pembunuhan dalam kontribusinya pada kumpulan esai singkat setelah dokumen yang diedit berjudul Tales of Murder. Bagian ketiga, sejarah seksualitas. Salah satu kontribusi paling mencolok dan original yang dikenang Volkan adalah pendapatnya yang kontraintuitif dan demonstratif teoritis yang meyakinkan bahwa seksualitas memiliki sejarah yang dibentuk dalam hubungan antara kewajiban untuk mengatakan yang sebenarnya dan larangan yang membebani seksualitas. Kemampuan untuk pengetahuan. Seperti yang telah dianalisis Benner secara singkat, mengesankan dalam karyanya Michael Font, bentuk dan kekuatan bahasa dan retorika, kemauan untuk pengetahuan sangat kompleks dan kaya. Bahkan Volkan sendiri kemauan untuk pengetahuan merupakan ilustrasi mengumumkan dari pernyataan Volkan bahwa kekuasaan tidak bekerja dari atas ke bawah secara hierarkis atau dengan penindasan, melainkan dari bawah ke atas melalui perlawanan. Kesenangan dan dunia kuno. 2 jilid yang membahas seksualitas kuno dapat dibaca sebagai contoh pernyataan klasik bahwa sejarah Volkan adalah sejarah masa kini. Eksploitasinya tentang penggunaan kesenangan dan perawatan diri merupakan sejarah analitis dari zaman klasik dan dunia Kristen awal, tetapi juga refleksi tentang cara-cara di mana konsep kedirian, relasionalitas, dan kesenangan tubuh yang ia ungkapkan di zaman kuno. Budaya mungkin berfungsi sebagai dasar untuk estetika dan etika. Karya Volkan memiliki status kontroversial dan bermasalah bagi para teoretikus feminis, dan penerimaan karyanya dalam konteks ini sangat beragam. Beberapa feminis yang bekerja dalam tradisi filosofis Prancis selama 20 tahun terakhir telah menggunakan karyanya sampai batas tertentu karena kecenderungan disiplin para pemikir Prancis yang berpengaruh seperti Lodge Irigaray dan Julia Kristaf sebagian besar bersifat psikoanalitik. Volkan dan teori queer. Cara utama di mana pemikir vokal telah digunakan untuk di bidang studi seksualitas interdisipliner yang berkembang
adalah melalui eksploitasi sejarahnya dan analisis wawancara penyatuan sebagai alternatif upaya untuk menemukan kebenaran tentang sifat seksualitas. Sejarah efektif menggeser fokus lensa sehingga tidak lagi menunjukkan pada perilaku seksual tetapi pada wacana yang menggambarkannya. Secara khusus, strategi vokal memberikan alternatif untuk permintaan jawaban atas pernyataan yang selama bertahun-tahun mendominasi eksplorasi dan teori seksualitas ilmu sosial dan kedokteran. Tujuan dari vokal yang berpendapat secara konsisten baik dalam tulisan tentang kedokteran dan sastra kesadaran modern semakin didasarkan pada persepsi kematian, keterbatasan, dan memang meramalkan kematian manusia. Mungkin ini ringkasan atau review dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam.